Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma ighfir lana wa li walidina wa li masyayikhina wa liman lahu haqqun alaina wa lil muslimina wal muslimat. Allahumma hdina lima ikhtalafa fihi minal haqqi bi idnik innaka tahdi man tasha' ila siratin mustaqim. Kita sudah menjelaskan tentang masalah najasat, bahwasanya najis itu ada 3, najis yang mukhaffafah, mutawassithah, dan mughalladzah. Najis yang ringan, yang sedang, pertengahan, dan yang berat. Yang najis yang ringan itu baul sabi, kencingnya anak bayi laki-laki yang dia lam yataghadza ghairal laban, yang belum minum, belum makan kecuali baru ASI, ya. ASI ibunya atau ibu yang lain. Yang penting ASI, bukan susu buatan seperti denkau dan semisalnya itu. Mau dia langsung dari ibunya dia nyusu, atau dia disimpan di kulkas, atau menggunakan dipindah di tempat di gelas, yang penting masih original, ghairul laban, ya. Dan dia kalau dia sudah minum, ya, meskipun minumnya itu minum 1 teguk, ya, dengan tujuan untuk makan, minum, bukan untuk tujuan tahnik, ya, atau tujuan dia berobat, maka dia sudah berubah jadi mutawassithah. Tapi kalau dia tujuannya untuk tahnik atau untuk berobat, diminumkan dia misalkan air saffron, ya, atau semisalnya, maka dia masih mukhaffafah. Kemudian lam yablugh haulain, dia usianya belum sampai 2 tahun, ya, 2 tahun penuh, ya. Kalau dia sudah 2 tahun penuh lebih, maka dia sudah masuk mutawassithah. Nah, dan cara menghilangkan najasah yang mukhaffafah ini, yang ringan ini, cukup dengan birrash, ya, dengan dipercikkan air, dengan catatan dia sudah tersirami seluruh bagian yang terkena najis, ya. Kedua, harus hilang najisnya. Hilang najisnya itu ditandai dengan hilang sifat-sifat najasahnya, ya, aromanya atau warnanya, ya, atau rasanya. Makanya caranya diperas dulu, atau ditisukan dulu atau dipel dulu, baru dia disiram dengan percikan air. Tapi kalau dia langsung dipel meskipun menggunakan sabun, ya, tanpa ada aliran air, maka dia tidak hilang najisnya meskipun sudah hilang sifatnya, ya. Perhatikan, jadi dalam menghilangkan najasah dalam mazhab Syafi'i, dia bukan hanya sekedar hilang sifatnya, ya, tetapi harus hilang sifatnya dengan cara ada aliran air, ya, dengan cara ada aliran air. Bagaimana kalau dengan selain air tidak sah? Menggunakan sabun, ya. Nah, air yang dimaksud adalah ma'ul mutlaq, air mutlak. Misalkan disiram dengan air kelapa, tidak sah, ya, disiram dengan air kopi, tidak sah, dan air teh sama, tidak sah. Maksudnya baqa ala najasatihi, tetap dia najis, ya. Atau dia dijemur dengan jemuran matahari sampai kering, hilang semua sifatnya, maka dia masuk najasah hukmiyah. Yang kemarin kita sebutkan, najis ada 2, ainiyah, yang ada bendanya, ada fisiknya, ya, bisa diraba,
bisa menggunakan panca indera itu, dicium atau disentuh atau kelihatan warnanya. Nah, itu najis ainiyah. Ada najis hukmiyah. Najasah hukmiyah itu yang dia sudah hilang semua sifatnya, tetapi dia belum hilang najisnya. Semua sifat najasah hilang, tapi belum hilang najisnya. Kenapa? Karena dia belum dihilangkan, disucikan dengan ma mutlak, dengan air. Ya. Taib. Beda dengan mazhab yang lainnya. Mazhab yang lain itu mazhab Maliki. Kalau dengan matahari hilang dia. Ya, dengan panas matahari hilang, patokannya hilang, sifatnya hilang dia. Itu mazhab selain mazhab Syafi'i. Kalau mazhab Syafi'i tidak sah kecuali dengan air. Ya. Karena Syafi'iyah memandang bahwasanya di dalam bab berwudu saja, dalam bab berwudu itu tidak boleh menggunakan tayammum dengan turab, dengan pasir yang berdebu, kecuali kalau tidak ada air atau tidak memungkinkan menggunakannya. Itu dalil bahwasanya bersuci itu memang khusus digunakan dengan air saja, tidak dengan yang lain. Ya, menggunakan yang lain itu butuh dalil. Sedangkan tayammum ada dalilnya, menggunakan pasir yang berdebu. Ya. Kalau bisa menggunakan yang selain itu, selain air, niscaya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam akan menggunakannya. Ya, niscaya Nabi SAW akan menggunakannya. Dan tidak tercatat dalam sejarah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menggunakan turab, menggunakan pasir berdebu, kecuali kondisi tidak bisa menggunakan air. Ya, itu menunjukkan bahwasanya memang bersuci itu harus air, bukan yang lain. Ya, bukan yang lain. Jadi hilangnya najis atau terangkatnya hadas itu tidak bisa kecuali dengan air saja. Ya. Nah, dengan kering matahari tidak. Itu dalil Syafi'iyah. Kemudian ada najasah yang mutawassithah. Najasah yang mutawassithah itu yang mughallazah dulu. Yang mughallazah itu yang dia najis yang berat, yang dia hanya dari sapi, dari anjing dengan dari babi, anjing dengan babi atau turunannya. Ya. Semuanya najis, anjing dan babi semuanya najis, bukan hanya liurnya. Ya, bukan hanya liurnya, semuanya najis, sampai badan-badannya najis. Ya, dalam mazhab Syafi'i. Dan najisnya itu dia bisa membuat najis kita atau benda yang lain kalau dia kondisi salah satunya basah, yang menyentuh atau yang disentuh. Misalkan anjing dia jilat kita, kena kita najisnya. Ya. Tapi kalau kita pegang anjingnya, maka dilihat kalau anjing tersebut ada keringatnya, ya, atau tangan kita ada keringatnya, salah satunya saja, maka dia ternajisi. Maka kita kena najis yang mughalladzah, najis yang berat. Ya. Tapi kalau kering, anjingnya juga kering, babinya kering, kita pegang gitu, tidak najis. Ya, tidak ternajisi. Anjingnya najis, tapi kita tidak ternajisi, ya, tidak pindah najisnya ke kita karena kering. Nah, kaidahnya kemarin al-jafu wal-jafu la yunajjisu. Kering ketemu kering tidak menajiskan. Nah, sama dengan kotoran cicak kering, kita angkat, kita pindahkan. Ini najis kak tangan kita? Enggak. Kecuali ada sisa nempel di situ, ya, itu menunjukkan basahnya dia. Ya, maka dia ternajisi. Kalau tidak, tidak. Ya. Bagaimana kalau kita sholat? Allahu Akbar, ada kotoran cicak nempel di jidat, ya, kering, nempel di jidat, kering dia. Satu ndak sholatnya? Ndak salah, ya, tidak sah. Jadi bukan masalah keringnya, karena dia nempel. Ya. Beda kalau sebelum sholat kita pindahkan kotoran cicak tersebut, tapi kering. Sudah kering, tangan kita juga kering, kita pindahkan tanpa menggunakan sabut tangan, langsung terkena kulit kita. Apa perlu kita berwudu lagi? Hah? Tidak. Ya. Tidak perlu wudu, langsung sholat sah. Ya. Kalau dia basah, ya, dia basah, kita pindahkan
pakai tangan langsung, ya. Nggak ada pel, nggak ada alat, pindahkan, ya. Tapi basah ini. Perlu berwudu lagi atau tidak? Hah? Perlu berwudu? Yang perlu berwudu angkat tangan. Pak Ahmad, antum nggak mau wudu? Saya masih lihat jawaban terbanyak. Iya. Ini India ini. menang belakangan. Wudu safar atau enggak? Ini ada kotoran, dia kondisinya belum kering pindahnya. Jelas ada sisa di sini kan? Iya, baunya dan seterusnya. Wudu. Wajib wudu lagi atau tidak? Wajib wudu. Dimas? Enggak wudu. Ada sisanya. Basah kan? Najis. Tidak wudu. Kaidahnya tadi Ustaz. Cukup itu. Najis. Tapi kalau dibersihkan Ustaz? Kalau dibersihkan tidak Pertanyaannya wudu lagi atau enggak? Tidak perlu wudu. Ya. Ya Pak, ya. Karena dihilangkan kan? Tidak perlu wudu. Enggak perlu wudu. Jawabannya tidak perlu wudu. Ya. Membersihkan aja ya. Cukup membersihkan. Iya. Jadi pahami, wudu itu tujuannya raf'ul hadas, mengangkat hadas. Hadas dengan najis beda. Ya. Hadas dengan najis beda. Untung anak tanya ini. Anak pikir paham ya. Iya. Kalau gini Ustaz, misalkan kayak cicak itu kan, kita sapu kan, seret dia masih basah nih Ustaz. Apakah harus dialiri dengan air Ustaz? Harus. Berarti tidak bisa kita pakai misalkan tisu basah sekali kan, habis itu tisu basah yang kedua gitu. Apa kita masuk? Nggak hilang najisnya. Nggak hilang najisnya. Dia harus ada aliran air. Diambilkan ini, siramkan seperti ini. Dibersihkan. Disiramkan itu setelah hilang bilang ini ya, dilap dulu baru. Ya. Jadi beda antara hadas ya dengan najis. Ya beda. Hadas itu sifat yang ada pada manusia ya, yang dia mencegah sahnya sholat. Ya, apa? Hadas itu sifat ya, yang ada pada diri kita yang mencegah sahnya sholat. Ya. Nah, sifat itu terangkat dengan cara berwudu. Dengan cara berwudu. Kalau hadas kecil, kalau hadasnya besar dengan cara mandi wajib. Ya. Dengan cara mandi wajib. Jadi dia sifat itu bisa terangkat hanya dengan air. Paham ini? Jadi bisa terangkat dengan air. Jadi kalau kita tidak ada air, terangkat tidak hadas itu, dia tayamum. Tidak ada airnya. Tidak ada air, hanya ada turab. Tayamum kita, terangkat tidak hadasnya. Nah, ya hadas ringan. Terangkat, tidak ada air. Nah, jawabannya dalam mazhab Syafi'i tidak terangkat. Ya, dalam mazhab Syafi'i tidak terangkat. Ana sudah jelaskan di awal bahwasanya hadas atau najis itu hanya bisa diangkat dengan dihilangkan dengan apa? Dengan air. Sampai pun air kelapa tidak bisa. Air yang dimaksud air mutlak. Air mutlak itu yang dipakai minum, dipakai mandi keseharian itu loh. Ya. Nah, tidak bisa kecuali dengan mak mutlak. Ya. Kenapa? Bagaimana jawaban mereka dengan tayamum? Tayamum ini kan dilakukan Nabi SAW. Maka jawabannya itu hadas tidak terangkat. Tetapi hadas itu, tetapi tayamum itu tujuannya untuk membolehkan sholat saja. Ya. Untuk membolehkan, sekedar membolehkan sholat di waktu itu saja. Cukup sekali. Makanya dalam mazhab Syafi'i nanti pembahasan tayamum itu hanya untuk satu sholat saja. Misalnya kita tidak ada air, atau ada air tapi tidak bisa kita gunakan karena misalkan sumurnya dalam, tidak ada timbanya, ya, tidak ada timbanya. Kita mau ngambil gimana? Tidak bisa. Jadi tayamum itu boleh digunakan meskipun ada air, tetapi tidak bisa digunakan. Ya, jadi bukan hanya karena tidak ada air sama sekali, tidak bisa gunakan air intinya. Ada atau tidak ada. Jadi dia boleh tayamum. Nah, tayamum itu tujuannya agar bisa sholat, ya, agar sekedar bisa sholat. Terangkat tidak hadasnya, tidak terangkat.
Ya, tidak terangkat. Bingung enggak? Ya, jadi ini karena apa? Ada dalil khusus. Ya, dalil khusus. Jadinya dia, kalau bukan karena ada dalil, enggak sah sholat kita meskipun non tayamum. Tapi karena ada dalil, sah dia jadinya. Hadas tidak terangkat. Buktinya apa? Mereka Syafi'iyah. Ya, ini hujah Syafi'iyah ke mazhab lain ya. Mazhab lain mengatakan enggak, terangkat dia. Syafi'iyah mengatakan kalau hujan turun, kondisi dia takbiratul ihram, hujan turun. Ya, hujan turun. Batal tidak tayamumnya? Jadi dia tanya, mazhab Maliki, mazhab Hanafi, mazhab Hambali. Kalau turun hujan turun, dia Allahu Akbar, turun hujan. Batal enggak tayamumnya? Semua jawab batal. Ya, karena ada air, bisa digunakan, bisa. Ya, kenapa dia batal? Ya, kalau misalkan hadasnya sudah terangkat, kan sudah terangkat. Dan kalau sudah terangkat hadas, boleh sholat. Ya, kalau sudah terangkat, boleh sholat saja. Meskipun turun hujan, kalau hadasnya sudah terangkat, sudah lanjutkan saja. Kan seperti itu mestinya. Ya, jawaban mereka tidak batal. Alasannya kenapa? Macam-macam jawabannya. Kalau Syafi'iyah jawabannya karena hadasnya belum terangkat, sedangkan ada air, tidak boleh digunakan tayamum kalau ada air. Meskipun dia sudah tayamum, air ada, batallah tayamumnya ini karena hadasnya belum terangkat. Kalau dilanjutkannya berarti dia sholat dalam kondisi hadasnya belum terangkat dan ada air. Ya, kalau tidak ada air sah dia sholatnya. Karena apa? Karena dibolehkan, ada dalil. Ya. Iza wujidil ma batalat tayamum. Ya. itu kaidah disepakati itu. Kalau sudah ada air batal tayamum itu. Ya. 6. Itu sampai dijadikan apa? Peribahasa lah ya bahasanya. Jadi bahasa mereka itu digunakan para ulama. Kalau pas kita tayamum kan ya dari sholat sudah. Dan masih dalam waktu sholat itu kita ketemu air diulangi kan sholat kosong. Sholatnya jalan. Itu dalam mazhab Syafi'i dirinci jawabannya. Ya, secara umum tidak diulangi. Kalau sudah selesai dia takbiratul ihram, sudah baca masuk ruku atau semisalnya, secara umum tidak diulangi. Tapi dirinci jawabannya. Ya. Nah, pembahasannya di tayamum nanti. Jadi mereka katakan idza wujidal ma batal tayamum. Kalau ada air maka tayamum batal. Ya, itu disepakati kaidahnya. Ya, contoh kasus seperti tadi. Ini kita ingin fokus ke masalah tadi bahwasanya hadas dan najis tidak terangkat kecuali dengan air. Ya. Bagaimana dengan yang lain? Tidak terangkat meskipun dengan turab, meskipun tidak ada air, tidak terangkat dia. Dia hanya sekedar boleh sholat, ya. Itu pun hanya boleh sholat untuk satu sholat itu. Ya. Kita wudu nih, wudu kan? Kita wudu dari maghrib dipakai untuk sholat maghrib dan dipakai untuk sholat isya, belum batal, boleh tidak? Boleh. Ya. Kalau tayamum, kita tayamum maghrib tidak ada air, ya. Tayamum, kemudian dipakai tayamum untuk sholat maghrib dan sholat isya, boleh tidak? Ya boleh. Tidak boleh. Ya? Tidak boleh tetap. Jadi habis Jamak bukan kosor. jamak ya. Iya, ya. Di perjalanan. Ya. Jadi kalau dia mau jamak silakan, ya. Tapi kalau dia mau jamak, dia tayamum lagi untuk sholat yang kedua. Ya. Sholat sunnah. Setelah sholat fardu gitu. Kalau sholat sunnah boleh pakai tayamum itu. Oh gitu Ya, ya. dia sholat fardu dengan sunnah yang mengikutinya. Yang ngikut kita. Iya. Jalan. Ya. Tapi untuk sholat yang kedua, sholat isya, dia pakai tayamum ini tidak boleh, tidak sah. Tayamum Ya. Tayamum lagi. baru paham. Ya. Di perjalanan kan ada air tidak. Mau pas di masjid kan biasa kalau Iya. ya kan di tengah hutan kadang air potong itu di drumnya kan. Nah, jadi kondisi seperti itu membuktikan bahwasanya memang tayamum ini tujuannya bukan mengangkat hadas. Kalau sudah terangkat hadas, ngapain tayamum lagi dia? Ya, karena memang belum terangkat. Ya. Ya. Jadi dia hanya sekedar dibolehkan untuk sholat
di waktu itu saja, salat fardu dengan sunnahnya. Ya. 6. Kemudian najasah al-mughalladha, najis yang berat ini dia dengan cara kita siram 7 kali, ya. Dan salah satu airnya itu siraman yang pertama atau yang kedua atau yang ketujuh dicampur dengan turab, ya, dicampur dengan turab. 6. Jadi dia tidak sah selain turab, ya, tidak sah, belum hilang najis selain turab. Jadi kalau misalnya anjing pakai sarung tangan apa apa? Iya, Kayak dokter gitu. iya, boleh, ya. Mubah hukumnya. 6. Karena enggak ini dia. Kalau di Padang itu terus terang aja ya. Di Padang itu orang Padang itu kalau sama anjing itu udah kayak sama keluarga sendiri aja. Mandiin segala macam gitu ya. Di Padang. Orang ininya muslimnya? Enggak. Iya. Muslim. Iya. Ya, seperti di Saudi kan gitu. Oh, kita Sama anjing gitu ya, udah biasa. Kita ya itu dijilat-jilatin pakaiannya gini, bilangnya enggak apa-apa. Iya. Makanya dia itu kalau di apa itu di celana atau di pakaian itu enggak apa-apa, tapi kalau yang di bijana itu harus dicuci. Iya, iya. Wah, bingung lagi nih kan. Ya. Orang sana banyak orang kira herder itu. Yang besar-besar itu ya. Iya, karena kebiasaan orang Padang itu berburu, Sir. Iya, berburu babi. Kebiasaan orang Padang itu berburu. Jadi hampir di setiap rumah itu ya itu anjing semuanya itu, Sir. Anjingnya untuk berburu. Anjing itu berburu, Sir. Iya, iya, iya. Di Padang, di kampung mana, pokoknya di hampir Merakah lah di Padang. Iya. Seperti itu. Rumah tinggi itu kan. Ini Udah naik nih. Iya. Naik. Iya, kalau untuk masuk rumah enggak gitu. Tapi kalau di depan di halaman teras gitu. Iya. Kalau pelihara anjingnya itu ini ya, hukumnya mubah ya. Tapi kalau dia tadi terkena najis tidak dia hilangkan dengan caranya, maka dia tidak sah sholatnya nanti. Nah, gitu. Sholat tuh. Iya. Apalagi dalam keseharian itu mereka untuk merawat anjing aja seperti merawat keluarga dan bahkan lebih dari merawat anaknya. Iya. Anjing minumnya susu, anaknya enggak dibeliin susu lah ya. Iya. Diberikan es gitu. Ya. Nah, sampai ada kitab khusus itu tentang masalah hukum anjing. Oh gitu ya. Ada kitab khusus tentang masalah hukum anjing. Ya. Karena dia hewan najis tapi dia termasuk hewan yang disebutkan di Al-Qur'an. Iya. Betul. Ashabul Kahfi itu ya. Jadi sampai para ulama menyebutkan faidah berteman dengan orang soleh. Ini dengarkan dulu yang lain, ya. Faidah berteman dengan orang soleh itu sampai disebutkan di antara faidahnya anjing pun yang najis. Jadi disebutkan di Al-Qur'anul Karim sebutannya gara-gara dia bersama orang soleh, ya. Itu faidahnya. Intinya orang soleh. Ya. Dan itu menunjukkan bahwasanya kalau anjing saja mendapatkan faidah itu, ya apalagi yang lain, ya. 6. Berarti membersihkan najis anjing yang dijilatnya pakaian kita juga sama. Ya sama, ya, dengan cara 7 kali siraman. Ya 7 kali siraman itu kalau dia hilang, ya. Kalau tidak hilang salah satu sifatnya, maka dia wajib ditambahkan, ya, dilebihkan ke 8, ya. 6. Dan tidak sah kalau dia dihilangkannya campurannya bukan pasir berdebu, campur sabun misalkan. Nah, dia harus dicampurkan dengan debu, ya. Itu yang terakhirnya ya, Sir. Yang terakhirnya apa ya? Boleh semuanya. Yang afdal dia awal. Salah satu Di ya. awal ini. Ya. Boleh salah satunya. Yang afdal dia yang menggunakan yang awal, ya. Jadi caranya dihilangkan dulu najisnya dengan cara dilap atau semisalnya, baru dia disiram, ya. Kemudian selain najis yang mukhaffafah yang ringan dengan yang mughal atau yang berat itu najis mutawassithah, ya, najis yang pertengahan. Dia dengan segala bentuk najis, ya, baik yang dia
cair maupun yang padat, itu semuanya najis. Alkohol najis, ya. Semua kotoran, kencing manusia, hewan najis. Semua darah najis, ya, semuanya. Tapi nanti ada yang ditoleransi, ada yang dia tidak ditoleransi. Di antara yang ditoleransi itu najis darah pada ikan, ya, pada sisa potongan ayam, Alkohol parfum. ya. Ya, kalau pembahasan ini, ya, pembahasan najis alkohol itu yang dia dipakai jadi parfum, itu pembahasan yang kontemporer masuknya. Dia pembahasannya masuk masalah yang diperselisihkan para ulama kita, ya. Apakah dia itu hitungannya najis yang tidak ditoleransi, ya. Karena tidak boleh hukumnya kita menggunakan najis, ya, yang dia pembahasan at-tadammuh bin najasah, ya, itu ada dalam bab fikih. Apa boleh kita itu menggunakan najis pada badan kita untuk berobatkah, atau untuk digunakan wangi-wangian, ya. Dia kalau tidak ditoleransi tidak boleh. Ya, ada yang ditoleransi. Yang ditoleransi itu gambarannya seperti apa ini? Untuk perobat, untuk mengobati orang, ya. Di antaranya yang diperselisihkan ini masalah menggunakan parfum yang dia ada alkoholnya, maka diperselisihkan itu, ya, apakah boleh atau tidak, ya. Kalau yang disebutkan guru kami itu Syekh Sa'id Al-Jabiri, dia katakan dia masuk pembahasan yang sulit dihindari, ya. Parfum sekarang itu masuk pembahasan sesuatu yang dia dilarang tapi sulit dihindari. Jadi karena sulit dihindari, jadi diberikan toleransi, ya. Karena di bab fikih banyak yang seperti itu. Misalkan contohnya di bab fikih itu disebutkan kalau kita jalan di satu sawah atau semisalnya yang di situ tercampur tanahnya dengan pupuk. Pupuknya itu ada campuran kotoran sapi, kambing, ya. Kita jalan, meskipun kita pakai sendal, ada aja namanya angin kena kita, ya. Dalam bab fikih itu najis, kotoran yang bercampur, itu kotoran bercampur dengan tanah, tetap dia najis, tapi ditoleransi kalau kenanya bagian bawah. Kalau kenanya bagian betis ke bawah itu ditolerir, tapi kalau sampai naik ke atas bagian paha, tidak ditoleransi lagi sudah. Ya, jadi ada najis yang dia ditoleransi. Kalau ditanya alasannya kenapa, karena itu sulit dihindari. Nah, sama kata Syekh kami itu, parfum beralkohol dia hukumnya seperti tadi, kasus tadi. Jadi dia sulit dihindari, ya. Karena kita mau cari parfum yang tanpa alkohol juga menyulitkan, ya. Maka apa? Dia dibolehkan. Alkohol itu kalau dia nggak pakai parfum itu, kalau dia nggak pakai alkohol, dia nggak nyebar sih. Jadi baju itu cepat kuning dia tuh, Iya. dia nggak nyebar kan. Makanya dia pakai absolut alkohol. Iya. Dia segar. Ya, dia jadi partikelnya lebih kecil, dia nyemprotnya kan. Jadi kalau dia nggak pakai absolut, nggak pakai alkohol itu, dia langsung cek kayak gitu, nah, kayak Iya. air aja. Betul. Kalau kotoran hewan, Najis semuanya. kotorannya unta gitu kan, kadang-kadang itu membidik. Kejadian itu kita kan ya, sama kotoran binatang itu kan kadang-kadang najis kan. Tapi kalau di Saudi sana unta, pasar unta kan, pasar hewan itu. Nah, kita sholat itu di sini, kita pakai ambal. Angin kan jarang keluar angin itu. Kadang-kadang di situ ya termasuk kotorannya unta, kotorannya kambing lari ke sini. Iya. Nah, dia ampal ini. Dan kita tetap sholat aja. Iya, iya. Jadi kita kan kelihatan ngeri juga. Iya, iya. Nah, terus di samping itu ya, orang yang kita sembelih kambing itu kan. Ini yang hebatnya orang. Iya. Tapi sholat, kita hanya gimana? Ini imam siapa ini dulu kan? Jadi Iya. sedikit kita ragu lah.
Iya. Dari yang jelas itu sudah kena darah ya, tapi dia tetap kan habis potong kaki gitu. Iya. Potong kaki. Dan terus itu kotorannya unta yang kena angin itu. Yang di sini kita sudut. Iya. Ya memang ini ya. Iya. Biasa kalau di sana itu kotoran kambing atau ini. Ya, itu di apa di kitab yang lebih lebih banyak pembahasannya dari ini, dijelaskan masalah itu, masalah apa ini namanya al-ma'fuwat minan najasat, yang dia itu ditoleransi dalam masalah najasa, sampai ada manzumahnya khusus itu, ada kitab khusus ya, ada kitab khusus ya dalam, dan ini masuk pembahasan yang ditoleransi tadi itu. Ya, misalnya ada najis yang terbawa angin ya, ya itu ditoleransi ya. Di bab wudu disebutkan juga masalah itu. Kita sudah wudu ini dalam kondisi kita masih basah tangan kita ya. Kan tadi kalau najis ketemu yang basah, ternajisi kita ya. Nah itu hukum asalnya. Nanti ada pembahasan masalah itu, ada pasir yang tercampur dengan kotoran-kotoran hewan, kemudian terkena debu, lengket ke kita itu. Apa itu ditoleransi atau tidak? Mereka katakan ditoleransi kalau sedikit. Ya, ditoleransi kalau sedikit. Kalau banyak, ya Lain lagi. banyak enggak. Itu ada ma'fuwat Ibnul Imad. Ada ulama Syafi'iyah membuat manzumahnya khusus dalam masalah itu. Beda kalau darah. Kalau darah tadi kasusnya ini menyembelih kambing kemudian ada darah-darahnya, itu tidak ditoleransi. Ya. Ya, dia ganti baju dia, ya harus ganti baju. Termasuk kita yang korban-korban yang panitianya kalau yang kena darah itu kan bajunya ada nggak diganti bajunya. Iya. Ya, beda antara darah dari kita sendiri keluar dengan darah dari selain kita, dari hewan kah atau dari teman kita yang dia ada darahnya ya nempel ke kita, beda dia hukumnya, dia ada perinciannya. Nah, itu di kitab yang lebih banyak pembahasannya, di sini tidak disebutkan. Kemudian kita masuk bab al-istinja. Al-istinja lughatan. Jadi ana ingin perjelas yang tadi ya, najis itu beda dengan hadas. Kalau kita pegang najis, ya, dengan najis, udah wudu, itu ndak batal, ya. Bahkan kita kondisi BAB ini masih ada, Iya. ya, masih ada kotorannya, belum kita siram. Kita wudu, selesai sah wudunya, masih ada BAB-nya ini, ya, masih ada BAB-nya sah. Ya, tapi kalau mau sholat, ya harus hilang najis. Kalau sholat, syarat sah sholat bersih atau suci dari hadas dan najis. Ya, tapi kalau wudu, pembatal wudu, syarat sahnya wudu tidak ada. Syarat sah wudu harus suci dari najis, tidak ada. Pembatal wudu tidak boleh terkena najis, tidak ada. Ya, paham? Ya. Nah. Jadi jangan habis BAB antum wudu langsung sholat gitu kan, bersihkan dulu. Bersihkan dulu. Al-istinja lughatan al-qat'. Istinja secara bahasa Arab itu maksudnya adalah al-qat'u, menghilangkan, memutus, memotong. Ya, syar'an, secara syar'i, izalatul kharijin najisil mulawith minal farji anil farji bima'in au hajar. Secara syar'i, definisi fuqaha, istinja itu adalah izalatu al-kharij, menghilangkan sesuatu yang keluar, an-najis, yang dia najis, ya, keluar yang dia najis, yang mulawith, yang dia itu basah, bukan kering. Ya.
minal farji, yang keluarnya dari farj, ya, dari farji. Farji itu dimutlakkan pada dua, yang depan maupun yang belakang, dua jalur itu, bukan hanya yang depan saja. Anil farji, dari farji juga, ya. Bima'in, ya, dengan air ataupun dengan hajar. Kita perjelas satu persatu, ya. Definisi istinja ini: izalatul kharij, menghilangkan yang keluar, benda yang keluar, ya, berarti dia dari dalam keluar, ya, dari dalam keluar, itu yang dihilangkan, ya. Yang dia keluarnya berupa najis, ya. Jadi kalau misalkan keluar itu bukan yang najis, ya, seperti apa? Seperti orang telan kelereng, keluar lagi kelereng itu, ya. Maka kelereng itu bukan benda yang najis, ya, kalau keluarnya kering, ya. Kalau dia ternajisi, sudah basah, ya, dia maka masuk pembahasan najis, ya, karena sudah ternajisi. Al-mulawis, dia katakan, yang dia basah, bukan yang kering, ya. Kalau misalkan ada orang keluar keluar ulatnya, cacingnya, ya, biasanya anak-anak kan keluar cacing, ya. Cacing itu keluar, masya Allah, kering, tidak tahu bagaimana dia caranya, ada AC-nya mungkin di dalam, ya. Tidak wajib istinja, tidak perlu harus istinja. Istinja itu nyuci, cebokan kalau kita, ya. Minal farji, yang keluarnya dari farj, yang keluarnya dari farji. Jadi kalau misalkan keluar dari hidung, mimisan, darah najis atau tidak? Darah najis, keluarnya dari hidung, wajib istinja? Enggak, ya, karena keluarnya bukan dari farji. Anil farji, kemudian di farji, tempat yang dibasuh dengan air atau semisalnya, itu dia di farj, ya, dia wajib di istinja, wajib dibersihkan. Tapi kalau misalkan keluar, ya, keluar kotoran, kencing itu keluar, netes sampai ke paha, ke kaki, ya, netes sampai ke paha dan ke kaki, itu dibersihkan juga, tapi namanya bukan istinja, ya. Paha di kaki itu dibersihkan juga, tapi namanya bukan istinja. Istinja itu yang dia keluar dari dua jalur ini dan dibersihkan di jalur itu juga, itu namanya istinja. Kalau yang dia mimisan atau muntah, itu najis, dibersihkan. Bersihkan ini namanya apa dalam bahasa Arab? Bukan istinja, ya, bukan istinja, tapi at-tathhir, membersihkan, bukan istinja. Kemudian dia katakan bima'in, dengan air atau dengan hajar, batu, ya. Maksudnya apa? Maksudnya seseorang ketika menghilangkan itu dengan air ataupun dengan hajar. Di kasus ini boleh menggunakan hajar. Hajar itu batu, ya, atau benda yang padat yang dia itu menempati posisinya batu, seperti tisu boleh, ya, atau menggunakan kain boleh. Yang penting dia itu benda padat yang bisa mengangkat najis, ya, bisa nempel, ya. Beda kalau antum pakai plastik, ya, dia tidak terikut semuanya, tidak terangkat semuanya. Yang dia bukan muhtaram, bukan sesuatu yang dimuliakan seperti peci kita, anda boleh, ya, pakai kertas buku, anda boleh, ya. Tapi kalau dia menggunakan tisu, menggunakan kain, ya, maka itu boleh, tidak mesti harus hajar. Dalam bab istinja boleh, ya, dalam bab istinja boleh, meskipun ada air, iya, meskipun ada air. Jadi kalau kita di toilet yang dia tidak ada airnya, pakai tisu, pakai sudah biasa saja. Atau kita mau pakai meskipun ada air, pakai tisu, ya, maka dia dibolehkan. Tapi ada catatannya nanti, ada syaratnya. Nah,
Yang afdal pakai air atau pakai hajar? Pakai air, ya. Kenapa? Karena air itu menghilangkan dua, menghilangkan ain benda dan menghilangkan sifat. Ya, sifatnya hilang, bendanya juga hilang, fisiknya hilang. Tapi kalau dia menggunakan hajar, dia menghilangkan bendanya saja, ya, menghilangkan ainnya saja, tapi tidak terhilang sifatnya, tidak hilang, tidak terangkat. Tetapi yang afdal lagi menggunakan kedua-duanya, menggunakan hajar dulu baru menggunakan air, ya, tisu dulu baru disiram. Wal afdalu al istinja'u bil hajar summa itba'uhu bil ma. Yang afdal itu menggunakan hajar batu dulu atau tisu dulu, kemudian disiram dengan air. Summal iktisaru alal ma, ya, kemudian yang afdal setelah itu, urutan yang kedua, menggunakan air saja. Kemudian yajuzul iktisaru alal hajar, boleh menggunakan batu saja, ya, batu atau yang menempati posisinya batu tadi, ya. Lakin akan tapi, jadi boleh menggunakan tisu saja, tapi dengan 7 syarat disebutkan di sini. Lakin bisa ba'ati syurut, tapi dengan 7 syarat. Ada tis'ah dengan 9 syarat. Jadi dalam mazhab Syafi'i ada kaidah, ya, ada kaidahnya. Apa kaidah? Kalau menyelisih hukum asal, maka dia harus ikut dalil, ya. Kaidahnya, kalau menyelisih hukum asal maka dia harus ikut dalil, letterlek, pokoknya zahiriyah, ya. Contoh, menghilangkan najis hanya boleh dengan air, ya. Tapi di kasus istinja boleh menggunakan selain air hajar tadi, batu atau yang menempati posisinya, tisu atau kita cukupkan sampai sini. Subhanallah, lap tangan. Tapi kenapa jadi boleh? Karena ada dalil. Karena ini keluar dari hukum asal. Hukum asalnya hanya boleh gunakan air. Dia keluar dari hukum asal sudah ini. Boleh menggunakan batu atau yang semisal, ya. Maka dia harus mengikuti dalil, tidak boleh keluar, ya. Nah, ini syarat ini diambil dari dalil itu. Syarat yang ada diambil dari dalil. Jadi kalau kita tanya, para fuqaha itu memberikan syarat 1, 2, 3, 4. Ini apa semua ini? Ya, dari mana ini? Ya, bukan dari akal mereka, dari pemahaman mereka terhadap dalil, ya. Makanya di sini kita pahami bahwasanya pemahaman para ulama terhadap dalil itu yang kita butuhkan, ya. Kalau dalilnya ada, ya, kita buku-buku sekarang lengkap, tetapi pemahamannya ini yang masalah, ya. Meskipun kita itu belajar bahasa Arab 10 tahun, belajar fikih 20 tahun, belajar hadis 30 tahun, tapi pemahaman kita itu siapa yang rekomendasikan? Nah, itu masalahnya. Jadi masalahnya ada di pemahaman, ya. Ini yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Mukhtar Asy-Syinkiti, Syekh Muhammad Amin Asy-Syinkiti. Sampai anak teringat ini perkataan beliau itu. Syekh Muhammad Amin Asy-Syinkiti, dia termasuk ulama yang luar biasa, ya. Punya kitab tafsir Adwaul Bayan, ya. Tafsir yang terbaik di zaman sekarang, ya. Kalau tafsir Ibnu Katsir di zaman itu, ya. Kalau di zaman sekarang tafsirnya beliau termasuk yang terbaik. Jadi dia menyebutkan tafsir dari seluruh jalur, ya, dan jarang orang ulama zaman sekarang ilmunya sampai seperti itu. Dia bisa. Jadi dari jalur bahasa, dari jalur hadis, dari jalur perkataan sahabat, ditafsirkan hadis dari ayat, ya, tafsirkan ayat, ya. Itu butuh hafalan yang memang sangat kuat. Nah, beliau diantaranya menyebutkan ketika para fuqaha, para ulama itu menyebutkan dalil mereka dalil mereka itu tidak melazimkan seluruh dalil, ya. Seluruh dalil disebutkan ke kita, ya. Bahkan terkadang lebih banyak dalil yang tidak mereka sebutkan, ya, dalam bab ikhtisar. Apa itu? Meringkas kitab, meringkas tulisan, ya. Karena dia ketika bicara dalil itu, dia di hadapannya para murid-muridnya, yang murid-muridnya itu sudah nyambung atau sudah pernah diisyaratkan dengan dalilnya sang imam, ya. Sehingga tidak semua dalil yang disebutkan di kitab berarti itu dalilnya Syafi'i cuman segini aja, misalnya ada 1 atau 2 saja, ya. Itu yang disebutkan, yang tidak disebutkan lebih banyak, ya. Jadi disitulah
pentingnya mengikat pemahaman dalil terhadap perkataannya para ulama. Jadi ada kaidah itu, para ulama menyebutkan kaidahnya bahwasanya fahmul kitabi was sunnati, ya, memahami kitab dan sunnah itu labudda bifahbil ulama, harus dengan pemahaman ulama, ya. Wa kadzalika, dan begitu pula fahmu kalamil ulama, memahami perkataan para ulama itu harus dengan penjelasannya para ulama, ya. Harus dengan penjelasannya para ulama. Jadi ini banyak yang terjadi gagal paham, ya, karena memahami tidak dengan pemahamannya para ulama. Baik, di situ disebutkan ada 9 syarat. Syarat apa ini? Syarat boleh menggunakan hajar, ya, batu, ya. Yang pertama, an la yajifan najis. Syarat pertama, najis yang ada itu tidak kering, ya. Najis yang mau dibersihkan itu belum kering, ya. Kering misalkan kita di padang pasir atau di hutan, karena sudah lama nunggu air tidak ada, nunggu hujan tidak turun-turun juga, kering dia, ya. Maka apa? Maka kalau sudah kering tidak boleh menggunakan hajar, ya. Bagaimana kalau tidak ada air sama sekali, ya, sudah kering, kita pakai aja daun atau rumput di situ yang ada. Kemudian ketika mau sholat cari air dulu, bersihkan itu, karena itu belum hilang, ya, karena itu belum terangkat. Nah, wa an la yantaqil, tidak berpindah, ya, najis itu belum berpindah. Jadi kita BAB atau BAK, ya, kencing, kemudian kencing selesai, di tetesan terakhir dia kan kita percikan, kita keluarkan semuanya, ya, ya, dengan nater, ya. Nater itu di seperti ini, ya, bagian urat bawah diurut sedikit, ya. Jangan kuat, ya, kalau kuat nanti bisa menyebabkan apa itu, mati rasa nanti, ya, nggak bisa nikah yang kedua antum. Nah, ya. Nah, itu apa, dengan cara nater atau tanahnuh, ya, dahem, ya, atau jalan, ya. Karena apa? Itu membersihkan yang seperti itu penting, ya. Di hadis disebutkan Nabi SAW marra biqabr ini, ya, dan Nabi SAW melewati 2 kuburan. Innahuma la yu'azzaban. Nabi SAW mengatakan kedua orang ini sedang diazab, ya. Fama yu'azzabani bikabir, tidak karena dosa besar, tetapi karena perkara yang disepelekan, ya. Ya, salah satunya dia makana la yastanji, ya, la yastabri minal baul. Yang pertama itu dia tidak istibra, tidak menghilangkan najis sisa kencing dia, ya, karena itu tadi orang habis lihat apa, tukang beca dulu, ya, atau tukang ini supir, pergi dia ke pinggir kan, WC-nya semuanya WC itu pinggir jalan, ya, WC umum. Habis dia kencing langsung sudah pakai, tidak ada urusan dengan ini kan, ya, karena memang dah sholat juga dibilangnya Pak Haji. Ya. Jadi, ya, jadi maksudnya apa? Maksudnya, ya, perlu ini, ya, kita ajak mereka sholat, ya. Dan itu menyebabkan tadi dia najis, sehingga kalau dia sholat dengan berapa kali sholat pun tidak sah gara-gara itu, ya. Dia azab dengan sebab itu. Nah, di sini disebutkan tidak berpindah. Yang apa yang berpindah itu najisnya. Kita kencing tadi tetesan terakhir itu dia sudah keluar, netesnya terakhir dia sudah stop. Nah, sudah stop ini dia bisa menggunakan hajar tanpa menggunakan air, boleh. Tapi kalau dia sudah stop terakhir, kemudian terkena angin atau gerak kita jalan lagi tetesannya itu, maka tidak boleh menggunakan hajar. Itu maksudnya. Tidak boleh menggunakan, harus pakai air. Kalau sudah berpindah harus pakai air. Nah, ini diantara iskal yang anak tanyakan ke guru anak, belum ada yang jawab.
Ya, iskal. Iskal itu apa? Hah? Ya masalah, enggak paham. Ya. Tashkal wa hadis. Jadi jazakallahu khairan. Jadi masyayikh itu paling hafal sudah, kalau belajar pasti ya, paling banyak pertanyaannya Abdurrahman ini. Ya. Jadi anak iskalnya begini. Dalam fikih makruh kita melihat yang bagian kotoran itu. Kita BAB, BAK itu makruh kita melihat kemaluan kita atau melihat kotoran itu. Ya. Ngapain juga diliatin gitu kan? Ngapain juga diliatin ya? Ya, iya. Jadi fokus aja lah, nikmatin apa yang ada kan. Nggak usah diliatin. Nah itu hukumnya makruh. Ya. Nah pas bab ini dia tidak berpindah. Anak bilang, Syekh gimana kan makruh kita liatin. Ya. Bagaimana kita tahu berpindah dan tidak? Syekhnya, wallah alam katanya. Wallah alam gimana? Ya. Iya betul, dia anak ingat Syekh Akram itu bilang soaluka wajih, dia bilang, pertanyaanmu betul pada tempatnya ya. Saya belum pernah dapat penjelasan itu, dia bilang ya, sampai pulang tidak ada jawabannya. Insyaallah. Waktu itu juga ada ini ada pembahasan sujud sahwi ya, ada pembahasan sujud sahwi. Kan pembahasan sujud sahwi diantaranya karena lupa rakaat. Jadi ada orang sholat, dia tasyahudnya sampai 4 ya, tasyahudnya 4. Ditanya Syekh gimana? Tasyahud sampai 4 kali. Kita dikasih kayak pertanyaan ya, menguji pemahaman ya. Kita pikir-pikir, oh ada Syekh sholat maghrib begini-gini kondisinya. Oh ya betul. Anak bilang, Syekh ada tasyahud sampai 5 kali. Ya bagaimana jawabannya Syekh? Ada dia sampai tasyahudnya 5 kali. Bukan 5 kali Syekh, sampai 7 kali bisa. Tergambar. Gak ada yang bisa jawab. Jadi dia apa kondisinya, dia lupa. Dia lupa berkali-kali ya. Lupa dari 7 kali. Ada orang seperti itu ya, bahlul itu ya, dia sholat bahlul. Ingat ini, utang terus. Jadi ada kisah nyata ini ya, anak dikisahkan dengan Syekh. Dia pas sholat, dia itu berselisih jamaah ini, berselisih semuanya. Nah, ini tadi kita sholat 4 rakaat atau 5 rakaat ya, pernah ngalamin seperti itu enggak? Ini kita sholatnya berapa? Jadi bukan hanya imam, seluruhnya itu enggak tahu mikirkan apa gitu. Iya, Anak pernah seperti itu ya, pernah seperti itu. Makanya keluar cerita ini ya, sebab cerita ini gara-gara lupa semuanya. Kata Syekh, "Kef antum," katanya, ana nasib ahyanan yani mat muskil. Ana sendiri lupa, enggak ada masalah karena sesekali kita. Tapi seluruhnya antum lupa semua. Muskilah ini kan. Pikirkan apa pas sholat gitu loh. Baru saya cerita. Ada kisah seperti itu di Arab sana, sholat berselisih nih setelah salam 4 atau 5. Terus ada yang orang tua yang dia pedagang asongan gitu. Dia bilang, kamu hari ini sholat 5 rakaat bilangnya. Semuanya enggak tahu, enggak ingat, lupa, dia sendiri yang ingat. Bilangnya, saya itu kalau sholat saya hitung itu toko saya yang pertama penghasilannya sekian. Oh tadi masukannya sekian ini. Rakaat kedua, ya, rakaat ketiga saya hitung. Dan saya punya 4 toko. Dan hari ini kok toko saya jadi 5, dia bilang. Ya jadi paham dah. Hari ini kok toko saya jadi 5, dia bilang. Kamu sholat pasti 5 rakaat ini. jadi ceritanya dia jadi nambah tokonya hari itu. Jadi makanya saya yakin kamu 5 rakaat bilangnya, karena toko saya 4. Hari ini kok jadi 5. Nah, jadi ini diantara iskal yang enggak nih. Ya. Pembahasan selanjutnya kita lanjutkan di berikutnya besok insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.